Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul lagi melakukan praktik coaching. Ya, untuk mengefisienkan waktu tadi waktu sesi pertama Ibu Herawati yang menjadi coach, kemudian coach. Untuk sesi kedua kali ini kita balik lagi Ibu Herawati yang menjadi coach, kemudian Ibu Rosi menjadi coach. Ya, waktu dan tempat silakan. Ya, terima kasih Pak Ahmad Tamri atas waktunya. Ya. Assalamualaikum Mbak Herawati. Waalaikumsalam. Masuk ke sini, Bu Ros. Kenapa, Ki? Ya, terima kasih. Sendiri Ki, Mbak Hera? Iya, sendiri. Kebetulan ada pekerjaan sedikit. Tapi tidak apa-apa, Ji. Sempat ada keperluan tak? Silahkan. Iya, ini Bu Hera. Tapi tidak mengganggu aja ini Bu Hera. Tidak, Ji, Bu Ros. Santai, Maki. Iya. Minum Ki dulu. Ini minum Ki dulu. Ini silahkan diminum dulu. Oh iya. Saya minum dulu Pak. Ya, Saya lihat Ki, kulihat kayak kusut sekali Ki, saya lihat, makanya saya suruh Ki dulu minum. Kenapa Ki, Ibu Ros? Iya, inilah Bu Hera yang saya datang kemari karena mau berbagi cerita apa yang saya alami di sekolah saya. Apa itu Ibu Ros? Kalau bisa saya tahu? Iya, ini Bu Hera. Kan kemarin kita sudah belajar di PGP atau Pendidikan Guru Penggerak sebagai CGP tentang disiplin positif. Ya. Nah itu kan kemarin saya sudah coba terapkan di kelas. Mulai daripada saya coba materi-materinya kan mulai dari yang mana itu dibilang disiplin, kemudian apa itu sanksi, kemudian apa itu hukum, sanksi atau hukuman, apa itu pemberian hadiah, apa itu konsekuensi sampai kepada restitusi. Bu Hera, artinya untuk itu saya sudah terapkan di kelas yang anak wali saya, kebetulan anak wali saya sudah terapkan, dan saya rasa memang itu artinya cukup efektif, cukup efisien. Nah, masalahnya itu ketika saya bawa ini materi untuk saya coba tularkan kepada teman-teman yang lain di kelas-kelas yang lain, karena saya pikir ini bagus materinya. Artinya anak-anak itu kan seperti itu yang kalau kita menerapkan namanya disiplin positif. Nah, saya coba bawa ini ke teman sejawat di sekolah. Ternyata saya mendapatkan beberapa kendala atau tantangan karena masih banyak sekali dari teman-teman itu yang kalau menurut saya mungkin belum paham sepertinya apa itu tentang disiplin positif, kemudian bagaimana pengaruhnya. Nah, kebanyakan mereka itu selalu mengeluarkan pernyataan atau statement bahwa anak-anak itu kalau mau disiplinkan memang harus diberikan sanksi. Dan itu kan sudah berlangsung dari dulu-dulu. Anak-anak juga kalau misalnya dikasih hukuman hukuman seperti fisik, misalnya dikasih berdiri di kelas atau disuruh cuci WC atau disuruh cabut rumput, kan seperti itu yang dulu-dulu diterapkan sama anak-anak. Menurut beberapa guru itu wajar-wajar saja. Nah, ini yang menjadi tantangan saya Bu Hera di sekolah. Saya mengatakan bahwa bentuk-bentuk sanksi seperti itu tidak boleh lagi diterapkan. Itu tidak benar. Artinya saya mengatakan sama mereka bahwa disiplin itu bisa ditegakkan seharusnya dengan kesadaran anak-anak sendiri, begitu kan Bu Hera ya? Iya, betul. Jangankan yang memberikan sanksi seperti itu, memberikan saja hadiah kepada anak-anak ketika dia misalnya meraih sesuatu,
itu juga kurang tepat karena betul. itu nanti bisa apa namanya istilahnya, bisa membuat mereka sepertinya melakukan sesuatu itu karena ingin mengharapkan imbalan. Iya. Seperti itu kan. Nah, apalagi kalau memberikan sanksi, anak-anak itu kan mungkin cuma jerah di awal. Iya. Jerah di awal saja. Iya. Jerah di awal seperti itu. Iya. Oh, gitu di Anuta Ibu Ros. Iya, jadi kira-kira bagaimana ya seperti itu, kalau sudah seperti itu saya kesulitannya sih seperti itu untuk bisa menerapkan disiplin positif, artinya merubah paradigma teman-teman. Itu yang agak susah, Bu Hera. Oh, gitu Bu Ros. Tadi saya menyimak itu yang masalah tujuan akhir itu kita menginginkan bahwa tidak ada lagi hukuman, Bu Ros, ya, begitu ya? Iya, betul. Pemberian hadiah karena itu merupakan termasuk hukuman juga, ya kan? Ya, seperti itu ya yang kita katakan tadi, Bu Ros. Iya, artinya kalau mau menegakkan yang namanya disiplin, apalagi disiplin positif, itu hendaknya memang berasal dari dalam dirinya anak-anak. Iya, tanpa betul. Karena mereka merasa bahwa disiplin itu ketika misalnya mereka melakukan tindakan disiplin, pasti kan kembali kebaikannya kepada diri mereka, tanpa perlu mereka merasa terpaksa, mereka tanpa perlu mereka harus dikasih imbalan. Seperti itu. Iya. Sebenarnya yang kita lakukan itu, Ibu Ros, sudah tepat. Cuman ini saya kira-kira sudah ada tidak langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengatasi masalah ini, untuk meyakinkan teman-teman di sekolah kita, Ibu Ros. Kira-kira iya, sebenarnya sudah ada sih, Bu Hera, ada beberapa langkah. Ya. Pertama kan karena saya anggap bahwa apa yang saya lakukan di kelas saya dan wali saya itu cukup efektif, cukup berhasil, maka saya coba tularkan, ya saya anggap ini praktik baik ini kepada teman-teman sekolah, teman sejawat kan. Nah, untuk itu langkah-langkahnya saya menghadap sama kepala sekolah. Saya artinya berkoordinasi dengan kepala sekolah supaya mendapatkan dukungan. Bagaimana hal ini bisa saya diseminasikan ke teman-teman. Iya, betul. Jadi pertama itu saya koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian saya menginginkan ada pertemuan antara rekan guru sejawat maupun mungkin nanti kalau perlu dengan melibatkan orang tua, supaya orang tua juga tahu seperti apa sebenarnya itu disiplin positif. Nah, di kegiatan sosialisasi itulah saya mau nanti menjelaskan kepada teman-teman bahwa hal itu bukan sesuatu hal yang mustahil, disiplin positif itu bukan suatu hal yang mustahil untuk kita lakukan. Buktinya ini mesti kelas saya kan kelas wali saya itu kan Bu Hera kelas IPS 12 IPS 3 yang ya boleh dikatakan terkenal sekali dengan luar biasaannya, begitu kan, terkenal di mana-mana bahwa ini kelas yang inilah itulah. Nah, tapi begitu saya menerapkan disiplin positif ini ternyata mereka bisa menerima dan itu juga efektif begitu. Kenapa tidak bisa diterapkan di kelas yang lain? Nah, sekarang kan tinggal bagaimana gurunya mau berubah tidak paradigma mereka. Oh ya, begitu Bu Ros ya. Iya. Terus selain menghadap sama kepala sekolah, kemudian memberikan semacam apa ya yang tadi sama rekan-rekan diseminasi ke teman-teman, diseminasi ke sosialisasi. Ya, kira-kira ada tidak cara lain yang Ibu Ros lakukan selain cara-cara itu yang kita sebutkan tadi? Iya, yang seperti saya katakan tadi Bu Hera bahwa guru itu bisa melihat bukti keefektivitasan dari disiplin positif itu di kelas saya. Maksudnya mereka bisa melihat perubahan yang terjadi seperti itu. Dulunya seperti apa itu kelas saya kan mereka sudah tahu lah gimana gambaran keluar biasaan yang saya katakan tadi kan. Begitu diimplementasikan ini disiplin positif pelan-pelan itu kelas saya ada perubahan.
Iya, Yang iya. tadinya mungkin misalnya anak-anak laki-laki itu kadang dalam seminggu ada saja tidak hadir. Nah ini sekarang semua sudah hadir. Hmm, Mungkin iya. seperti misalnya juga kedatangannya juga sudah banyak yang tepat waktu. Yang Hmm, kemarin-kemarin itu masih banyak suka terlambat. Sebegitu saya terapkan disiplin positif ini, mereka dengan kesadaran sendiri sudah datang tepat waktu di iya. sekolah. Kira-kira gini Bu Ros, sebelum kita terapkan disiplin positif ini ke anak-anak, ini kira-kira sebelumnya itu yang kita lakukan sekarang ini sudah menerapkan terhadap anak wali kita, khususnya kelas IPS yang kita kenal itu kayak gimana ya, ya? Karena anak IPS kan kita biasa berpikiran gini ya. Kira-kira yang ibu kita lakukan andekan ini ada di skala 1 sampai 10. Ini yang Ibu sudah lakukan ini sudah berada di skala berapa Ibu? Kalau diskalakan, posisinya mungkin sudah berada di posisi, menurut saya posisi 8. 8, iya. Anak wali saya. Iya, iya. Yang sebelumnya berada di posisi berapa Ibu sebelum kita Mungkin di bawah 6 lah. Wah, berarti ada peningkatan Bu ya? Iya bagus Ya kalau itulah. gitu. Nah, mengadakan diseminasi ini ke rekan-rekan guru, kemudian kira-kira kapan Bu Ros bisa lakukan? Ya secepatnya Bu Hera, kalau saya sih mungkin seperti itu kan. Makanya kemarin ini kan waktu sebelum diseminasi ini seperti saya ungkapkan sama kita, ini baru dari bincang-bincang beberapa teman yang bincang-bincang tidak resmi. Saya coba angkat materi ini di teman-teman, ternyata itulah tadi teman-teman itu masih banyak yang tidak pola pikirnya belum mau berubah. Masih banyak di antara teman-teman itu yang punya pemikiran bahwa disiplin itu harus ditegakkan dengan cara memberikan hukuman. Nah itu nanti saya berharap ketika saya melakukan diseminasi, sosialisasi ke teman-teman, memberikan contoh seperti kelas saya, kemudian teman-teman berubah gitu, mau open minded gitu, terbuka cara berpikirnya bahwa ternyata disiplin itu bisa ditegakkan dengan cara yang positif. Oh, jadi secepatnya Ibu ya, waktunya untuk melaksanakan rencana aksinya Ibu Ros ya. Saya rasa hebat sekali Bu Ros. Nah, sekarang kira-kira bagaimana komitmen yang bisa Ibu Ros lakukan supaya apa yang Ibu cita-citakan ini bisa terwujud? Nah, kalau berbicara tentang komitmen berarti saya butuh dukungan ya, paling tidak dukungan moral dari kepala sekolah, pemangku kebijakan sekolah, seperti kepala sekolah, kemudian pengawas, juga orang tua yang tidak kalah pentingnya itu juga orang tua, dukungan dari orang tua. Jadi ketika hal ini menjadi suatu hal yang kami akan implementasikan, saya berharapnya semua ekosistem yang ada di sekolah itu punya komitmen yang sama seperti yang saya lakukan gitu, bahwa kita mau berubah. Tentu saja perubahan ini kan disiplin positif yang diharapkan bisa menjadi budaya positif nantinya. Oh gitu Bu Ros ya. Ya luar biasa Bu Ros, ternyata ya masalah sebenarnya sih Bu Ros sudah punya bayangan apa yang Ibu Ros yang bisa Ibu Ros lakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi Ibu Ros. Cuman Ibu Ros mungkin barangkali kurang yakin, Bu ya. Tapi mungkin setelah ini Ibu mungkin yakin ya bisa melakukan itu. Barangkali kalau misalnya Ibu sudah terapkan seperti ini, kita bisa bincang-bincang lagi Bu Ros ya, supaya bisa jadi pembelajaran buat saya juga untuk ke depannya. Ya. Oh iya, insya Allah, mudah-mudahan secepatnya ya. Mohon doanya juga Bu Hera, mudah-mudahan diseminasinya berhasil dan bisa membawa dampak yang positif bagi teman-teman di sekolah saya. Iya Bu Ros. Sukses Bu Ros ya. Terima kasih Bu Hera atas waktunya. Ya Bu Ros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Herawati dan Ibu Rosmawati yang telah melakukan praktek coaching, di mana Ibu Herawati sebagai coach dan Ibu Rosmawati sebagai coach. Ya, selanjutnya mungkin Pak Khairan mungkin bisa memberikan tanggapan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh saya. Silakan Pak Khairan.
Terima kasih Pak Amri atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi setelah menyimak dan menyaksikan praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Hera selaku coach, kemudian Bu Dr. Rosmawati selaku coach, saya sangat mengapresiasi peran dari Ibu Hera dan Bu Rosma. Beberapa hal yang mungkin menjadi catatan saya, yang pertama adalah penggunaan alur tirta tadi mungkin di tujuan di bagian identifikasi tadi mungkin saya bisa sarankan untuk menggunakan barangkali teknik 5W1H. Jadi tadi Ibu Hera sudah menyampaikan terkait dengan tujuan, kemudian identifikasi tadi saya rasa mungkin masih terlalu belum terlalu mendalam untuk menggali informasi dari coach. Jadi teknik 5W1H tadi bisa menggali informasi dari coach dan bisa ditutup dengan refleksi barangkali atau menanyakan bagaimana perasaan coach setelah menyampaikan keluh kesahnya mungkin terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian hal lainnya yang mungkin perlu dicatat adalah bentuk apresiasi juga kepada coach, sehingga coach juga merasa dihargai, kemudian merasa didengar juga dalam bentuk menghadirkan sepenuhnya dengan menyimak secara maksimal apa yang disampaikan oleh coach. Dan syukurnya tadi juga karena Ibu Hera tidak begitu mendominasi, jadi betul-betul Ibu Hera bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Rosma selaku coach. Jadi tinggal itu saja Bu yang perlu diperdalam terkait dengan identifikasi dan bagaimana menghadirkan diri penuh terhadap coach itu sendiri. Demikian Pak Amri. Ya, baik. Terima kasih Pak Khairan. Ya, untuk tanggapan saya sendiri itu sudah banyak diwakilkan oleh Pak Khairan. Mungkin yang saya lihat di sini ada sedikit di bagian tanggung jawab tadi yang terakhir untuk TA-nya. Yang saya dengarkan tadi dari Bu Hera itu agak terlalu banyak juga bagian tanggung jawabnya, jadi mungkin bisa ditambah-tambahkan misalnya, atau siapa mungkin rekan sejawat yang bisa membantu juga bisa mungkin tampilkan untuk mengadakan diseminasi ini. Semuanya tadi sudah cukup bagus, apalagi di awal itu Ibu Hera mempersilakan minum dulu kepada Ibu Rosmawati, itu kan sebagai bentuk mindfulness juga ceritanya, karena artinya dari suasana tegang mungkin bisa ya dulu lah, minum dulu ya mungkin itu saja dari saya. Ya jadi mungkin demikianlah proses coaching kita hari ini antara Ibu Herawati dan Ibu Rosmawati. Mudah-mudahan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.